Ganti nomor saat galbay, apakah itu solusi cerdas dan bisa membantu kita untuk melunasi hutang atau mungkin memberikan ketenangan kepada kita? Jadi ketika kita ganti nomor, apakah masalah kita itu juga ikut selesai? Nah, akan kita bahas dalam video kali ini, teman-teman. Oke, jadi banyak orang yang mikir kalau kita ganti nomor, nomor kita kan akan hilang ya guys ya. Dan nanti DC nggak bisa menghubungi kita lagi. Ya berarti aman dong ya. Kita nggak akan bisa ditagih lagi hutang kita karena kita sudah menghapus nomor mereka. Tapi ya teman-teman perlu kalian ketahui bahwa hutang itu tidak akan hilang, data kalian tetap tersimpan dan status kalian itu tetap berjalan guys. Ya, jadi jangan berpikir hanya dengan mengganti nomor itu bisa membuat hutang kita lunas. Sebenarnya tidak ada yang bisa melunasi hutang kecuali kita membayarnya ya, teman-teman. Itu sangat jelas sekali dan apa ya? Kadang itulah yang dimanfaatkan oleh orang-orang para apa guys, orang-orang yang menawari jasa-jasa bodong gitu teman-teman. Mereka menawarkan bisa menghapus data, menghapus hutang, menghapus ini, menghapus itu. Padahal hal itu tidak pernah terjadi ya teman-teman. Tidak ada kasus yang seperti itu benar-benar hutangnya bisa dihapus gitu ya dan sebagainya. Kecuali mungkin kalau hutangnya itu yang bersifat pinjol ilegal, kemudian pinjolnya ketahuan dan ditutup. Itu pun kadang masih ditagih teman-teman. Jadi memang sebenarnya cara satu-satunya untuk kita bisa menyelesaikan masalah itu ya, menyelesaikan masalah galbay adalah hanya dengan membayar, teman-teman. Oke, kemudian perlu diketahui juga bahwa pinjol itu tidak hanya bergantung pada nomor kalian, guys. Mereka itu punya data KTP, nama lengkap, alamat, ya, rekening, kontak darurat, jejak aplikasi, bahkan IP dari HP kalian tuh mereka bisa lacak, teman-teman. Ya mungkin ketika ganti HP ya mungkin IP-nya terdeteksi beda karena jaringannya beda. Akan tetapi HP-nya itu tetap sama, teman-teman. Ya, pihak IT mereka itu sebenarnya tetap saja bisa nanti melacak. Oke, itu resiko yang apa ya? Saya rasa tidak bisa diselesaikan hanya dengan ganti nomor, teman-teman. Ya mungkin kalau kalian ganti nomor di awal-awal ya mungkin terlihat tenang lah 1 hari 2 hari. Tapi nanti di hari-hari selanjutnya takutnya itu malah penagihannya lebih intens lagi ketika mereka sudah mulai mendapatkan kontak komunikasi yang baru dengan kalian, teman-teman. Jadi kalau saran saya kalau memang belum punya uang ya guys, belum punya uang, jadi ya bilang aja gitu teman-teman, kita bilang saja bahwa oke, memang belum bisa bayar karena belum ada uangnya. Nanti mungkin mereka bisa mengerti. Kalaupun mereka tidak bisa mengerti, itu juga bukan urusan kita lagi, guys. Urusan kita itu hanya menyampaikan kalau kita punya uang ya kita bayar, kalau kita belum punya uang terus mau gimana lagi gitu kan. Ya, sebenarnya kita bilang belum punya uang terus belum bisa bayar itu tidak masalah sama sekali ya guys ya. Justru itu malah sebuah kejujuran dan ada itikat baik lah dari kita bahwa kita mau membayar tapi memang keadaannya itu belum berpihak kepada kita gitu. Jadi ya santai saja lah teman-teman, santai saja, kita sikapi dengan santai ya, tidak perlu panik, tidak perlu ini itu, dan kalaupun mereka itu sampai mengancam kita ya, mengintimidasi kita atau mengancam untuk menyebarkan data dan sebagainya, kita itu sangat bisa melaporkan mereka karena mereka diatur oleh undang-undang ya, teman-teman. Penagihan itu tidak boleh mengandung intimidasi, ancaman, penyebaran data dan sebagainya. Ya, jadi bukan mentang-mentang kita itu gagal bayar terus kemudian kita diperlakukan seenaknya, tidak bisa seperti itu ya, tidak bisa seperti itu, teman-teman. Terus kalau ada DC lapangan yang galak, ya sudah teman-teman jangan terlalu dimasukkan hati karena mereka memang tugasnya seperti itu. Jadi ya udahlah mereka bekerja, kita juga bekerja. Jadi ya kita istilahnya itu kita saling menghargai sajalah teman-teman. Ya, tapi ingat tetap tenang karena yang paling penting itu adalah ketenangan dan kebahagiaan hidup kita ya guys ya. Jangan hanya karena kita hutang kecil saja terus kita terlalu terfikirkan, overthinking, nggak bisa tidur, sakit dan sebagainya. Itu nanti malah bukannya menambah bukannya nanti menyelesaikan masalah, malah menambah masalah.
Justru kalau kalian tenang, kalian bisa fokus untuk nanti mencari peluang ya, mencari ini dan itu untuk menambah nanti penghasilan. Terus biasanya kalau kita tenang, energi kita itu positif ya teman-teman. Jadi rezeki itu gampang datangnya gitu guys. Apalagi kalau kita rajin ibadah, rajin berdoa ya, baca surat waqiah mungkin atau melakukan surat duha ya. Itu kalau rutin insya Allah nanti sama Allah dikasih rezeki yang banyak yang berlipat-lipat dan tanpa diduga-duga teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.